Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ya ke yang terakhir, menambah user, bagian menambah user. Nah, di sini kita bakal menggunakan add user, menggunakan user add, kemudian melihat list directory menggunakan command ls, membuat file menggunakan command touch, berpindah directory menggunakan command cd, dan mengubah hak akses file Linux menggunakan command chmod, kemudian menggunakan bash script untuk menambah user. Oke. Nah, sekarang kita login dulu. Kita pakai Linux SRV. Sorry, salah. Eh, Oke, kita ke root ya, karena kita mau nambah user. Yang bisa nambah user itu sebenarnya di defaultnya cuma di root user. Tapi kalau kalian beri hak akses dari ke memberi hak akses juga bisa sih, nggak ada masalah. Oke. Nah, di sini ada menambah user add, user dan user add. Oke. Nah, kita ini dulu ya. Kita berpindah ke ini directory home. Kita menggunakan command cd. Jadi command cd itu buat berpindah. Cd home. Ini misalkan kita mau berpindah ke directory yang paling belakang dulu aja ya. Cd nih. Nah, ini ke cd root ls. Nah, di sini ada, kalau kalian list directory itu kalian, sorry, clear. Kalau kita mau berpindah itu cd, kemudian ini misalkan ini. Nah, ini tanda ini. Ini berpindah ke bagian paling belakang. Sorry. Nah, ini berpindah ke directory gini. Komen ini cd, kemudian ini tanda yang tidak terhingga ini buat berpindah ke home directory-nya. Jadi misalkan kita ini user root, saya berpindah ke home directory-nya, kalian lihat. Kemudian komen pwd ini buat melihat directory aktifnya. Dia sekarang ada di root. Misalkan saya ulang lagi ya. Ini misalkan saya sebagai coblak nih ya. Nih kalau saya pindah seperti ini, PWD buat melihat directory aktifnya. Sekarang saya ada di home coblak. Ini adalah istilahnya home directory dari user coblak. Itu ada di home coblak. Nah, cd itu buat berpindahnya. Nah, misalkan kita mau berpindah ke directory yang lain, itu misalkan kita mau berpindah ke directory home saja, maka kita bisa cd home. Nah, sekarang lihat PWD buat mulai list directory-nya. Sekarang saya ada di home. Oke. Misalkan saya ke directory paling depan, cd yang di root itu, cd. Nah, seperti ini. PWD. Saya di slash. Kalau kalian perhatikan di instalasi kita sistem operasinya di slash di ini. Maka ini sistem operasinya di sebelah sini, kita lihat list directory-nya dengan komen ls. ls itu buat melihat list directory. Nah, di sini ada folder home, boot, bin, etc, mon, opt, segala macam. Ini adalah directory, ini adalah folder sistem operasi yang ada di Linux-nya. Oke. Ya, jadi kita udah belajar pemakai cd, kemudian pwd buat ngelis directory, dan ls. Ya. Nah, ini satu lagi trik. Misalkan saya ada di cd, saya pindah directory ya, cd etc apt. Nah, apt. Ini saya ke directory etc apt, lihat pwd, saya aktifnya di etc apt. Lihat ya, kemudian saya list, sorry saya command list. Ini ada banyak directory, banyak file dan directory. Oke, yang warnanya biru ungu ini adalah directory ya. Nah, saya berpindah ke belakang. Saya pengen berpindah ke belakang sekali. Caranya gampang. Ketik cd, titik-titik. Nah, lihat pwd. Sekarang saya ada di etc. Sebelumnya saya ada di etc apt. Nah, jadi kalau mau berpindah ke belakang directory satu kali, cd titik-titik. Nah, kalau berpindah dua kali gimana? Misalkan gini. Saya masuk lagi ke apt ya, cd. Ini saya masuk ke sini. Nah, saya klik dulu ls. Nah, saya sekarang ada di etc kan, saya mau masuk ke apt. Saya berpindah ke depan.
sorry, ini ke apt folder ini, maka saya cd apt apt sorry ya, ini apt, oh nggak bawa dia. Langsung gini apt, nah pwd, sekarang di cd apt, kemudian saya pengen berpindah ke paling belakang, ke slash, ke bagian slash, maka saya cd titik-titik. Nah, lihat, saya berpindah 2 kali direktori ke belakang. Ya, itu triknya. Oke, sudah. Udah. Nah, sekarang kita lanjut ke 2. Jadi bagian sini kalian sudah paham. Jadi menggunakan komen ls buat melihat list directory, kemudian menggunakan komen cd buat berpindah. Nah, sekarang kita bakal buat add user. Kita ke folder home dulu ya, kita ke root. Sorry, kok kita ke root. Kita pindah ke root dulu, ntar ya. Nah, kita ke home, cd home, ls. Nah, di sini cuma ada folder coblak ya. Lihat nih folder coblak. Nah, ini cuma ada folder coblak. Nah, saya bedain add user dan user add itu apa sih bedanya. Nah, add user digunakan untuk menambah user tanpa add user menambah user dengan memberikan directory. Ya. Jadi gini, saya coba satu, kita bikin add user 1 ya, misalkan. Jadi kalian harus add user, komennya add user 1. Nah, dia di sini lihat, menambah user 1, menambah grup user 1, adding user 1, grup add user 1, membuat home directory. Nah, coba ya. Ini passwordnya, saya skills 39 saja. Sorry. Oke. Anda habis ngoko. Yes. Oke, udah lihat. ls, sekarang saya punya home add user 1. Ya. Nah, kalau kalian buka cat, di cat cek aja etc, kan user di sini semua disimpan. Nah, lihat ada add user 1. Kalian lihat dengan home directory add user. Ya. Oke, add user 1 dengan home directory add user. Oke. Nah, jadi add user digunakan buat menambah user dan dia juga membuat home directory buat user tersebut. Nah, coba kita sekarang bedain dengan user add. User add, misalkan user add 1. Ini user add komennya, kemudian nama usernya ya. User add user user add 1. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ls di home-nya dia nggak bikin di ini ya, di folder home dia nggak membuat dia nggak membuat folder buat user itu. Jadi folder user itu nggak ada. Coba kita lihat di usernya, cat etc password. Nah, dia tetap ada user, tapi dia nggak buat home directory-nya. Lihat di sini dibikin home directory user add 1 tapi dia nggak ada. Kenapa? Karena command add user buat nambahin user dan buat home directory, sedangkan user add nggak bikin home directory. Oke, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita bakal membuat istilahnya script buat bikin user secara otomatis, secara script. Misalkan gini, kalian mau bikin user sebanyak 1 juta, nggak mungkin kalian masukinnya satu-satu kan.
Nah, makanya kita bisa membuatnya dengan bash script. Bash script tuh kayak seperti pemrograman di Linux gitu. Bahasa pemrogramannya itu bash script. Oke. Nah, di sini kita bakal buat file. Nah, kita bakal mempelajari bikin touch dan menggunakan komen touch. Ya. Nah, sekarang kita berpindah ke coblak karena ke user yang kalian sebelumnya, misalkan kayak gini. Saya berpindah ke coblak ya. Kalian ntar berpindah ke home user kalian ya. Misalkan ini saya keluar dulu, exit. Nah, ini kan home user kalian kan. Saya coblak. Nah, kalian berpindah ke home directory-nya. Caranya gini. Ini tekan CD ini. Nah, dia berpindah ke home directory-nya. Lihat. CD tuh. Nah, dia ke home directory-nya kan. Nah, sekarang kita ke root ya. Ini salah kayaknya. Salah password saya. Oke. Nah, ini saya di home coblak. Lihat, ini juga kalian lihat di sini direkturnya kelihatan. Nah, jadi kalian ke user kalian buat di situ bikinnya, oke? Nah, di sini saya mau membuat script. Pertama kita bikin filenya dulu, touch, terus nama filenya. Ini saya kasih lihat ls. Ini masih kosong belum ada file ya. Please, ini masih kosong belum ada file. Kita touch user, kita kasih nama smk.sh aja ya. smk.sh. sh itu extensionnya. Oke, lihat. Nah, tuh ada ya, smk.sh. Oke, nah sekarang kita edit nano smk.sh. Oke, kita bikin scriptnya. Nah, scriptnya itu perulangan dari for i in. Kita bikin 25 user ya. 1 25 do add user dollar i, kemudian tambah script disable password. Oke, geo ecos user i pass user plan 3 ya, kutip skill 39 dolar kutip /n, ini buat enter karena dia kan mau 2 kali ngisi. Kutip lagi skills 39 kutip down. Jadi dia bakal membuat 25 kali perulangan. Dia bakal membuat 25 kali perulangan
dengan saya cerita, sorry. Nah, dia ini for i in 1 sampai 25. Jadi dia bakal buat 25 kali perulangan, menambahkan user 1, disable dulu passwordnya, kemudian dia bakal memberikan passwordnya selanjutnya dengan skills 39 dan skill 39. Jadi awalnya dia nggak punya password, kemudian baru ditambahkan password. Oke. Dan kemudian yang ini adalah buat mengakhiri perulangannya. Oke, sekarang kita coba. Lihat jangan sampai salah scriptnya ya. Ctrl X, save, yes, enter. Sekarang kita lihat list. Nah, dia ada. Nah, tapi di sini kita harus membuat dia menjadi executable file. Nah, sekarang kita menggunakan perintah chmod biar dia bisa di-execute. Lihat kalau kita lihat ls-la buat listnya, lihat di sini. Ada file smk.sh. Nah, di sini ada rw strip r, strip r, strip. Nah, di sini adalah kalau nanti Bapak ajarin, di sini itu adalah user istilahnya hak aksesnya. Jadi ini user utama, ini guest, ini order. Nah, di sini misalkan rw strip, dia belum ada executable, beda dengan yang ada x. Nah, buat nambahinnya seperti ini. Chmod oke, plus x smk. Nah, lihat ls min la. Sekarang dia sudah ada x dan ini bisa di-execute filenya. Caranya kemudian strip. Cara execute-nya titik buat execute strip. Nah, baru nama filenya. Oke, sekarang kita coba. Masih ada yang salah. Ini masih ada yang salah scriptnya. Kita cek dulu ya. Bentar ya. Clear. Cut. Oh, udah ada semua. Bentar ya. Ini ada yang salah. Nano etc nano smk. Ini ada yang salah, masih filenya. Oh, ini harusnya di atas. Ini dia harusnya di atas. Oke, gak ada masalah. Ini buat tadi. Coba kita skip lagi. Nah, sudah, ini clear. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau kita berpindah ke directory home ls, dia bikin banyak folder user. Kemudian kalau kita lihat usernya, cat etc passwd. Nah, dia punya banyak, dia bikin user baru nih, seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah belajar membuat user menggunakan user, perbedaannya dengan user add, kemudian juga command ls, touch, cd, command chmod buat mengubah hak akses, dan terakhir menambahkan user menggunakan bash script. Oke, Bapak rasa cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.